ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, silakan duduk dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya belajar ya? Semangat. Oke, mantap. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa. Ketua kelasnya silakan Bu Didin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk? Siapa? Hasanah. Ada lagi? Saril. Oke, siapa lagi? Udah ya, 2 orang ya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai badan usaha di dalam perekonomian ya. Ada 3 badan usaha yang kita kenal. Ada BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, tahu ya BUMN apa? Tahu. Oke, yang tahu siapa coba? BUMN. Kepanjangannya apa? Oke, Fitra. Oke, kalau BUMD? Muas? Badan usaha milik daerah. Swasta? Rafli? Badan usaha milik swasta. Oke, ya itu kepanjangannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita lebih lanjut, kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah, kenapa? Supaya nanti pembelajaran kita ke depannya lebih efektif dan berjalan dengan lancar ya. Nah, Bapak sudah tuliskan beberapa kesepakatan kelas kita. Ya. Pertama masuk kelas tepat waktu. Tadi Bapak perhatikan sudah masuk semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, yang kedua, mengangkat tangan apabila bertanya atau berpendapat. Setuju nggak kira-kira? Oke. Yang ketiga, minta izin kalau misalkan keluar kelas ke toilet ya, ke WC minta izin. Dan ketiga, keempat ya, menggunakan HP di kelas sesuai dengan instruksi guru. Artinya apa? Di sini penggunaan HP hanya dengan ya instruksi gurunya. Jadi nanti sebelum diinstruksikan, kalian jangan main HP dulu ya. Nanti akan ada waktunya untuk memakai HP. Oke. Ada ditambahkan lagi nggak kira-kira? Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, jadi tujuan kita nanti setelah pembelajaran ini adalah menjelaskan apa itu yang dimaksud BUMN, BUMD, dan BUMS ya. Kemudian yang kedua membedakan jenisnya ya, BUMN, BUMD, dan BUMS. Dan yang ketiga memahami peran BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, ini tujuan yang akan kita capai setelah akhir pembelajaran kita. Baik, kita masuk ke kegiatan kita ya, kegiatan intinya. Nah, Bapak akan putarkan sebuah video mengenai materi yang akan kita belajar. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Nanti setelah pemutaran video selesai, baru kita nanti tanya jawab, kemudian kerja kelompok ya untuk membahas masalah apa yang ada. Oke, perhatikan dulu ya videonya. Badan usaha berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 9, bentuk dari perusahaan BUMN dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Perusahaan umum, apa yang biasa dikenal dengan PU, adalah perusahaan milik negara yang 100% modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utama yaitu melayani kepentingan umum, sekaligus mencari keuntungan. Nah, sekarang dari materi yang telah kita paparkan tadi ya, yang kita telah bahas, kemudian kita akan berdiskusi ya, diskusi kelompok ya mengenai materi yang akan kita pelajari, yaitu BUMN, BUMD, BUMS. Nah, apa yang perlu dikerjakan? Nanti kalian akan membuat sebuah produk ya, produk sederhana nih ya dari materi yang telah kita pelajari ya. Nanti kalian boleh cari referensi di internet ya, nanti HP digunakan pada waktu diskusi ya, selain dari materi yang telah kita bahas ya.
Oke, kita bagi kelompok dulu sebentar ya. Kelompoknya ini berdasarkan asesmen awal tadi ya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya ini. Oke. 1A, 1B, 2A, 2B, 3. Boleh silakan. Ayo. 1B sini. Oke, silakan. Ayo. Oke, silakan duduk per kelompoknya terlebih dahulu ya. Oke, Bapak akan membagikan LKPD lembar kerja untuk kalian diskusikan ya. Nah, nanti Bapak bagikan dulu, baru nanti kita bahas petunjuknya. Dua A, 2B. Oke, kelompok 3. Kita pakai kemarin ya. Oke. Nah, semua perhatikan dulu dari LKPD yang telah dibagikan. Nah, di situ dijelaskan ya, ada petunjuk untuk mengerjakannya. Ya, yang pertama di situ perhatikan, jawablah pertanyaan pada tabel, kemudian nanti presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Yang keempat, hasil diskusi bisa dalam bentuk file presentasi. Nah, ini produk yang akan kita buat ya. Nanti kalian bisa membuat file presentasi, boleh dari Canva atau PPT dari Office, kemudian peta konsep ditulis ya, kemudian video pembelajaran atau vlog pribadi langsung kalian baca, videokan gitu. Kemudian ada juga bisa rangkuman. Oke ya, itu hasil yang akan kalian buat nanti. Oke, sekarang silakan kalian sepakati dulu ya untuk membuat produk yang akan kalian buat ya, setiap kelompoknya ya. Oke, silakan. Oke, silakan desain produknya ya. Diskusikan dulu kira-kira apa yang mau dibuat ya. Oke, kelompok 1A kira-kira produk yang akan dibuat apa nanti? PPT ya. Oke, PPT. Oke, kelompok 1B produk yang dibuat apa nanti untuk dipresentasikan? Oh, kita ini kayak milih peta konsep, Pak. Peta konsep ya. Udah sepakat ya? Satu kelompok ya. Oke. Oke, lanjut kelompok 2A. Ini mau membuat apa produk akhirnya? Rangkuman ya. Kelompok 2B buat video pembelajaran ya, vlog itu ya. Oke, good. Kelompok terakhir video juga ya. Oke, sip. Berarti produknya sudah ditentukan oleh kelompok masing-masing. Nah, kemudian silahkan kalian bagi dengan teman-temannya untuk pembagian kelompoknya ya. Untuk pembagian kelompoknya boleh dibagi dengan teman-temannya, silakan. Oke, yang untuk petan konsep ini boleh nanti di sini. Yang untuk rangkuman nanti. Yang video kan langsung pakai. Oke, ini produk kelompok 1A, PPT-nya ya. Oke, bagus nih. Oke, silakan. Nanti di poin-poinnya aja ya. Silakan. Boleh dimulai. Perhatikan teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beroperasi di seluruh Indonesia dengan izin kerjasama. Dan yang terakhir ada perbedaan BUMS nih. Yang pertama, modalnya itu diperoleh dari individu atau kelompok masyarakat. Yang kedua, tujuannya mencapai laba yang sebesar-besarnya dan untuk kepentingan kesejahteraan kelompok pemiliknya. Yang ketiga, keuntungan usaha bagi pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik. Selanjutnya akan membacakan laporan saya Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan dari BUMN dan BUMD. Pertama-tama kita akan menjelaskan BUMN dulu. Di sini peranan BUMN ada 3. Yang pertama, dia menghasilkan barang atau jasa dari kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua, dia memiliki peranan strategis untuk membantu usaha kecil dan koperasi. Lalu yang terakhir, BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat signifikan bagi negara dengan berbagai jenis pajak, dividen, atau aset privatisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan BUMD. Di sini ada 3, singkat saja. Yang pertama adalah sumber pendapatan daerah untuk menghasilkan barang atau jasa, dan yang terakhir membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah. Selanjutnya, yang kembali oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam sistem perekonomian nasional BUMS memiliki peran sebagai berikut. 1. Sebagai penggerak perekonomian. 2. Membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. 3. Mengurangi kemiskinan. 4. Menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. 5. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru. 6. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh BUMN. 7. Membantu pemerintah dalam pendapatan negara dengan membayar pajak. 8. Mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya contoh-contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh-contohnya, yaitu ada contoh BUMN, BUMD, dan BUMS. Contoh BUMN yaitu ada ASDP, Bulog, PT Mandiri, dan Telkom Indonesia. Contoh BUMD yaitu ada PDAM dan Bank DKI. Yang ketiga contoh BUMS yaitu ada Indofood, Jarum, Astra Internasional, dan Indosat. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, silakan. Perkenalkan nama dan kelompoknya ya. Nah, ini Bapak untuk catatan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhasabillah, saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi badan usaha dan menjalankan perannya di perekonomian? Sekian, terima kasih. Oke. Nah, baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas. Apa saja tantangan yang dihadapi badan usaha dalam menjalankan perannya di perekonomian ya? Tantangan yang dihadapi badan usaha meliputi persaingan global, perubahan teknologi, gaya produksi, serta regulasi pemerintah yang mungkin membatasi operasional. Badan usaha juga menghadapi tantangan dari kondisi ekonomi yang fluktuatif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk BUMN dan BUMD, tantangan tambahan mungkin berasal dari birokrasi dan tuntunan untuk memberikan pelayanan publik. Oke, good. Baik, mantap. Lanjut. Mungkin satu pertanyaan ya, biar nanti bisa maju supaya oke. Boleh tutup ya, silakan. Ganti kelompok 1B. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1A. Lanjut. Hasil produk kelompok 1B. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Mapel Ekonomi, Pak Jarki SPD, dan serta rekan-rekan yang saya banggakan. Baik, izinkan kami dari kelompok 1B untuk memaparkan berkaitan dengan materi yang telah kami diskusikan. Saya Rizky Biradi selaku moderator pada pagi hari ini. Baiklah, materi yang akan kami angkat berkaitan dengan badan usaha. Ada pembicara satu saya, Muhammad Khairul Nizam, yang akan menjelaskan tentang badan usaha milik negara ini. Dengan Nizam, Ya, saya akan menanyakan pengertian dari BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. baik, itu pengertian dari badan usaha milik negara. Selanjutnya akan menjelaskan teman saya Muhammad. Jadi saya menjelaskan bagian dari BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau setengah besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri atas perusahaan umum atau BUMN daerah dan perusahaan perseroan daerah. Itu berkaitan dengan pengertian BUMD. Lanjut dengan teman saya untuk menjelaskan BUMS, yaitu Tasya. Agak keras ya suaranya, Nak. Oke, lanjut. Agak kuat suaranya. Ya, ulangi. Agak kuat sedikit suaranya biar teman-teman yang lain dengar. Baik, rekan-rekan sekalian, teman-teman yang saya banggakan, sudah kami jelaskan berkaitan 3 pengertian badan usaha yang ada diterapkan di Indonesia. Lalu, selanjutnya akan disampaikanlah berkaitan dengan apa sih perbedaan dari badan usaha ketiga tersebut yang akan dijelaskan dengan oleh saudara Mas. Nah, perbedaannya BUMN, BUMD, dan BUMS tentunya dari hal yang pertama yang dibedakan adalah kepemilikannya. BUMN dimiliki oleh pemerintah pusat, baik sepenuhnya atau sebagiannya dikelola oleh negara. Tujuannya untuk mengolah sektor vital dan strategis yang penting bagi negara seperti energi dan transportasi. BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten. Tujuannya untuk mengolah sumber daya daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. BUMS dimiliki oleh pihak swasta atau individu. Tujuannya beroperasi adalah untuk keuntungan atau profit dan bergerak di berbagai sektor bisnis. Nah, jadi itulah terkait tentang perbedaan. Dan saya akan memaparkan berkaitan dengan badan usaha apa saja yang biasa kita temukan menurut dari pendapat saya dan teman-teman. Baik, badan usaha milik negara yang biasa kita temui, yaitu yang biasa kita gunakan juga itu PT PLN. Ada juga Pertamina, itu badan usaha milik negara. Lanjut, untuk badan usaha milik daerah, untuk di Kalimantan Barat terdapat Bank Kalbar yang merupakan bank daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya terdapat PDAM yang merupakan perusahaan daerah air minum di Kalimantan Barat bernama dengan PDAM Tirta Katulistiwa. Dan untuk yang BUMS itu terdapat seperti yang biasa kita jumpai, yaitu seperti Indofood, Alfamart, Indomaret, dan lain-lainnya yang memiliki perusahaan oleh swasta yang memegang teguhnya. Nah, jadi saya selaku moderator akan menyimpulkan berkaitan dengan apa yang telah kami paparkan dan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, ketiga sentral yang tadi memiliki peran penting di dalam negara Indonesia. Kenapa saya bilang penting? Karena semuanya memiliki peran aktif dalam pengelolaan badan usaha untuk siklus vital dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, ketiga jenis badan usaha ini menghadapi tantangan yang berbeda-beda juga. Ada tantangan terkait tentang tenaga kerjanya, lapangan modalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketiga ini memiliki tantangan yang berbeda-beda.
Lalu untuk itu pentingnya dalam ketiga badan usaha ini dikelola dengan baik dan secara semaksimal mungkin. Karena dengan pengelolaan yang baik maka terciptalah semaksimal mungkin pekerjaan yang efisiensi. Nah, dengan efisiensi mencapailah suatu perekonomian yang sejahtera di Indonesia. Baik, saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasan kesimpulan. Saya berikan sesi untuk teman-teman mempertanyakan terkait tentang materi yang telah kami paparkan ini terkait tentang badan usaha. Angkat tangan dan sebutkan namanya ya yang bertanya ya. Silakan. Baik, setelah itu sembari teman-teman ingin bertanyakan, kami akan memaparkan peta konsep. Itu akan kami pertanyakan. Oke, silakan. Berdiri. Kenalkan, nama saya Fitra Rizky Maulana dari kelompok 1A. Menurut kalian bagaimana BUMN dan BUMD membantu perekonomian nasional dan daerah? Oke, baik. Itu akan dijawab oleh yang mana nih? Pertanyaan ini mau dijawab dengan kawan saya Imam Jaya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitra. BUMN dan BUMD bertindak sebagai agen pembangunan yang membantu menyediakan layanan penting seperti listrik, transportasi, dan air bersih. Mereka memberikan keuntungan bagi negara dan daerah dalam bentuk dividen dan pajak. BUMN berperan dalam proyek-proyek besar nasional, sedangkan BUMD mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperhatikan kebutuhan khusus yang setiap daerah. Baik, kalau bisa diterima jawabannya baik, terima kasih. Baiklah, dengan singkat waktu, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sedikit pantun, burung kirian, burung cenderawasih. Sekian, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus, good. Silakan, duduk kembali. Baik, sekarang gini, Bapak ingin lihat produk videonya ya. Silakan maju. Nanti kalau ada pertanyaan baru jawab. Yang kelompok 3 ya. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa, maju aja. Silakan. Nah, kita lihat nih produk ini keren nih ya. Beda lain. Oke, kita lihat. Maju aja, nggak apa-apa. Silakan. Ini keren nih. Oke, silakan dibuka. Nah, kamu ini ya, perkenalkan terus hasil produk saya ini gitu. Silakan buka dulu. Nanti baru reply nanti. Iya. Rapat dewan nih. Ikut ya, sore. Oke, perkenalkan dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3. Tiga ya. Oke, lanjut. Kami dari kelompok 3. Ini hasil dari kelompok kami. Oke, silakan kita lihat ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru ditanya setelah play. Perkenalkan, nama saya kami dari kelompok 5 ini mengumpulkan masing-masing satu contoh dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Pertama adalah BUMN, dan yang kedua BUMD Dinas Pengembang. Di bawah tadi. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok. Bagus nih produknya ya. Masing-masing kalian ya, dengan menuliskan apa yang telah kalian dapatkan setelah pembelajaran ini. Kalau ini refleksi secara pribadi ya. Nanti dituliskan, ditempel di depan ya. 1, 5. Silakan langsung ditulis aja. Oke, langsung ya ditulis. Ya. Oke, silakan dibagi. Oke, silakan refleksi yuk. Oke, apa? 1. Udah ya? Oke, yuk cepat yuk ditulis refleksinya yang kalian alami apa
Yang selesai langsung ditempel ya. Ayo, langsung ditulis. Ya, harus di-review. Ya, ayo. Silakan ditulis, ditempel di depan. Tulis aja ya yang kalian alami. Senang ya karena mempelajari hal baru. Oke. Pengertian perbedaan dan tujuan masing-masing. Dan ketiga, proyek ini apa membantu kalian? Iya, dengan secara umum karena metode pembelajaran yang cocok. Yang keempat, tindak lanjutnya apa? Mencari dan mempelajari materi tentang BUMN. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita simpulkan sama-sama. Jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang BUMN, BUMD, dan BUMS ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, Bapak hanya menambahkan bahwa di sini kita lihat dari segi tujuannya saja ya. Yang paling menonjol di sini kalau BUMN itu memberikan layanan publik. Kalau BUMD itu membangun daerah setempat, dan terakhir BUMS orientasinya itu ke keuntungan dan profit. Yang lain sudah kalian jelaskan. Oke ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang untuk tes terakhir kita akan lihat untuk mengetahui seberapa besar kalian bisa memahami materi. Silakan buka kuisis masing-masing. Kita akan evaluasi kuisis ya. Buka dulu. Sebentar. Bapak kirim link aja biar cepat ya. Hasilnya sudah bisa kita lihat bahwa hampir 80% menguasai materinya ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai manajemen tentang perusahaan ya. Jadi nanti di rumah boleh dibuka materi tentang manajemen perusahaan ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau tidak ada ya, kita explain sebentar ya. Semua berdiri. Oke, tepuk 1, konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, 2, 3. Oke. Semangat untuk kita semua ya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti Bapak berharap kalian bisa lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Bapak akhiri hari ini untuk pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.